Jadi kita nggak akan bersih, diri kita suci, diri kita tidak akan lebih dekat kepada Allah, tidak akan lebih tinggi spiritualitas kita kalau kita nggak mau melakukan wirai dan syukur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang teman-teman sekalian di akun Instagram Channel Society. Ini adalah akun resmi yang dikelola oleh Nurkholis Majelis Society di dalam rangka menyebarkan gagasan Islam yang ramah, Islam yang terbuka, dan bagaimana kita menghargai orang lain. Teman-teman sekalian, kita ini pertemuan kita yang ke-28. Ini tanggal 28 Ramadan, nanti malam 29 Ramadan, dan topik kita pada sore ini adalah soal belajar kesederhanaan dari Ramadan. Ini topik yang akan dibahas bersama salah seorang narasumber kita, Bang Irham. Irham ini adalah dia mengajar di Prodi PAI Unisma Bekasi, dan dulu pernah mengikuti training Mubalik Muda Nurkholis Majelis Society. Teman-teman sekalian, topik mengenai kesederhanaan ini topik yang saya kira mudah dibicarakan, tetapi memang sulit sekali untuk dilaksanakan. Karena mengingat setiap orang nih, setiap kita, siapapun dari kita nih, ada godaan untuk memamerkan harta. Ada keinginan untuk dilihat orang lain. Jadi, apalagi kalau kita mencapai satu titik tertentu, kita katakanlah kita sukses begitu, kita punya sesuatu, dan kalau tidak dipamerkan tuh kayaknya gimana gitu. Nah, Ramadan ini salah satu medium untuk kita sebetulnya memendam itu, memendam rasa untuk ingin dilihat orang lain, ria, atau ingin berpamer-pamer. Nah, inilah yang esensi, saya kira salah satu esensi dari ibadah puasa, dan kita akan perbincangkan lebih jauh lagi bersama Bang Irham mengenai topik ini, dan saya kira saya akan berikan saja langsung kesempatan ini kepada Bang Irham untuk memberikan ulasan mengenai topik ini sekitar 15-20 menit begitu. Nanti setelah itu kita akan undang teman-teman untuk, atau bacakan pertanyaan dari teman-teman untuk bertanya atau memberikan komentar. Silakan Bang Irham, waktunya saya berikan. Baik, terima kasih Mas Rozi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Mas Rozi, Direktur Nurkholis Majelis Society, dan teman-teman pemirsa dimanapun berada, semoga diberkati oleh Allah dan selalu sehat. Bentar lagi kita lebaran. Alhamdulillah kita sore ini bisa ketemu. Saya di sini akan berbagi bersama dengan tema belajar kesederhanaan dari Ramadan, bulan Ramadan. Saya ingin memulai dua pertanyaan kunci terkait dengan pembahasan ini. Yang pertama, apakah bulan Ramadan itu mengajarkan kesederhanaan? Dan yang kedua, kesederhanaan itu sendiri apa? Apa ada tuntunannya dalam Islam? Nah, dua pertanyaan kunci ini yang akan saya bahas di dalam sore ini. Yang pertama, Ramadan apakah mengajarkan kesederhanaan? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Bisa iya, bisa tidak. Tergantung kita memaknai bulan puasa Ramadan ini. Ada dua makna dalam mengartikan bulan Ramadan. Yang pertama adalah makna zahir atau makna lahiriah, atau sering disebut makna eksoterik. Dan yang kedua adalah makna batin, makna yang tersirat, atau sering disebut dengan makna esoteris. Yang pertama, makna eksoterik atau makna lahir, sering kita pahami bulan puasa Ramadan ini, sering disebut dengan asyam gitu ya, itu adalah menahan, al-imsak, ya, menahan dari apa yang membatalkan puasa, makan, minum, dan yang lain. Mulai dari terbit fajar sampai maghrib, itu disebut dengan puasa di bulan Ramadan ini. Dan makna batin, makna yang tersirat, yaitu tidak hanya menahan
dari yang membatalkan makan puasa dan yang lain. Tetapi di sini asyam dimaknai yaitu menahan diri dari hawa nafsu kita, dari sifat bahimiyah atau sifat kehewanan kita, dari keserakahan kita, dari amarah kita, angkara murka, dari keborosan kita, dari berlebih-lebihan dan seterusnya. Nah, ini makna yang tersirat. Kalau kita hanya memaknai bulan puasa Ramadan ini hanya makna zahirnya saja, ini sering disebut oleh ulama adalah kita hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja dan menggugurkan kewajibannya, gitu kan. Dan selesai kewajiban puasa, kita nggak dapat esensi, tidak dapat manfaat substansi. Tetapi kalau kita mampu memaknai puasa Ramadan ini dari sisi yang tersirat, makna yang tersirat atau sisi batin, sisi esoteris, kita akan mampu mendapatkan pelajaran yang berharga. Dan di bulan Ramadan ini bisa menjadi madrasah atau sekolah atau training center lah ya, pusat pelatihan diri gitu kira-kira, yang membentuk jiwa menjadi jiwa yang sempurna ya, yang kamil ya, yang baik. Yang awalnya suka marah-marah, temperamen, kita dilatih agak sabar. Yang awalnya berlebihan, kita dilatih untuk sedang-sedang. Yang awalnya pelit, kita dilatih untuk dermawan. Yang awalnya makannya enak-enak, suka berlebihan, kita dilatih pada waktunya, tepat waktu, disiplin, dan sederhana. Kira-kira seperti itu. Jadi, yang jelas jawabannya sebenarnya substansi ajaran puasa ya diantaranya dapat melatih diri kita untuk melatih kesederhanaan. Salah satu tema yang kita bahas ini kesederhanaan. Jadi jawabannya adalah iya. Nah, kalau seandainya kita masih belum mampu memaknai, masih ada waktu ya. Dan ketika kita bisa memaknai ini, nanti kan ada Lebaran. Itu yang dimaksud dengan Idul Fitri, kembali bersih ya. Jadi jiwa kita, ketika kita bisa terlatih itu, di masa puasa ini kita kembali bersih. Tapi jangan sampai yang sudah bersih ini nanti kotor lagi. Nah, itu perlu dijaga. Dijaga sampai nanti seterusnya. Makanya nanti ketika setelah Lebaran, hari kedua dan seterusnya, ada puasa 6 hari, puasa sunnah. Sunnah. Kalau nggak dilaksanakan pun nggak apa-apa. Nah, itu sebenarnya supaya kita nggak terlepas dari latihan yang sudah kita lakukan selama ini. Itu kira-kira. Jadi bulan Ramadan itu melatih diri kita untuk menjadi orang yang lebih baik, terutama sifat atau sikap sederhana. Berikutnya, saya ingin menjawab pertanyaan yang kedua. Kesederhanaan itu apa sih? Dan apakah ada tuntunannya di dalam Islam? Nah, kira-kira seperti itu. Ini yang perlu kita tahu. Mengapa harus sederhana? Apakah ini sulit gitu kan? Repot gitu, sederhana itu. Lebih enak flexing, pamer, membanggakan diri gitu kan? Lebih seru. Tapi kita ada ajaran kesederhanaan. Kalau kita lihat dalam Kamus Bahasa Indonesia ya, kesederhanaan itu atau sederhana itu hidup selalu bersahaja. Jadi hidup yang selalu bersahaja, apa adanya, tidak berlebih-lebihan dan tidak berkekurangan. Sedang-sedang saja, dalam arti pertengahan, tengah-tengah. Nah, itu kesederhanaan. Tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Tidak terlalu ke kanan, tidak terlalu ke kiri. Nah, jadi ada di jalur yang di tengah-tengah. Tidak banyak seluk-beluk. Tidak terlalu tetek bengek, tidak terlalu merepotkan. Simple saja. Tidak banyak pernak-pernik. Nah, itu namanya sederhana yang kita pahami dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Arab itu sering disebut dengan al-ifah. Jadi kesederhanaan itu al-ifah. Para filosof kita membahas panjang lebar tentang kesederhanaan ini ya. Nanti kita
bahas di akhir-akhir saja. Nah, apakah ada tuntunan di dalam Islam terkait dengan kesederhanaan? Nah, ini penting sekali ya. Jadi Islam sangat memperhatikan, sangat luas, sangat fokus ya, membahas secara khusus tentang tema kesadaran ini. Ya, mulai dari ajaran Al-Quran, hadis, tradisi para ulama, ya, terus tradisi keilmuan kita itu selalu mengajarkan. Kita mulai dulu dari tradisi Islam, tradisi tasawuf misalkan. Ada ajaran yang namanya wirai dan zuhud. Nah, jadi di dalam ilmu tasawuf itu ilmu apa sih? Ilmu tasawuf itu ilmu yang melatih diri kita, memberikan petunjuk-petunjuk kita, mensucikan diri, meningkatkan spiritualitas, mendekatkan diri kepada Allah. Nah, itu ilmu tasawuf namanya. Nah, di antara ajaran-ajarannya yaitu kita harus wirai dan zuhud. Jadi kita nggak akan bersih diri kita, suci diri kita, tidak akan lebih dekat kepada Allah, tidak akan lebih tinggi spiritualitas kita kalau kita nggak mau melakukan wirai dan zuhud. Apa itu wirai dan apa itu zuhud? Nah, kita bahas. Wirai itu adalah kita menghindari perkara, baik itu makanan, baik itu minuman, pakaian, apapun lah ya. Perkara sesuatu yang haram dan subhat. Jadi kita nggak makan makanan yang subhat dan haram. Itu kira-kira. Apa itu subhat? Subhat itu barang perkara yang statusnya remang-remang, abu-abu. Bisa halal, bisa haram. Nah, jadi tingkatannya di bawah haram. Ya, di bawah haram, di atasnya halal. Jadi nggak halal, di atasnya halal. Ya, jadi tengah-tengah ya. Naik sedikit itu subhat, naik sedikit lagi haram, kira-kira begitu. Nah, subhat misalkan ya, kita nemu uang di tengah jalan, nggak tahu uang itu uang siapa, gitu kan. Mau dikembalikan, nggak tahu ini milik siapa. Nah, ini status adalah uang subhat. Nah, bagi orang tasawuf, orang yang wirai itu nggak mau makan dari uang seperti ini. Itu subhat. Subhat saja nggak mau, apalagi haram. Nah, jadi ini ajaran para ulama sufi itu seperti itu, supaya hati kita bersih. Kita harus wirai. Kalau kita wirai, nggak mungkin kita akan berlebihan, kita akan mencari harta sebanyak-banyaknya tapi tidak halal, itu nggak mungkin. Kemudian ada ajaran zuhud. Zuhud itu bukan berarti benci dunia ini. Ini jangan sampai salah paham ya. Zuhud itu adalah kita memiliki harta benda, memiliki dunia, tetapi kita nggak menggantungkan diri kepadanya. Nah, misalkan kita punya uang, kehilangan uang 100, nggak sampai kebagian, nggak sampai dipikirin, nah gitulah. Jadi duniawi yang kita miliki itu perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk mensucikan diri. Jadi nggak segala-galanya kira-kira orang zuhud itu seperti itu. Boleh orang zuhud itu memiliki kekayaan yang berlimpah, tetapi kekayaan itu digunakan untuk ibadah, digunakan untuk sedekah, untuk kebaikan, untuk ta'awun, dan seterusnya. Jadi orang yang tidak mau wirai, tidak mau zuhud, gak mungkin dia akan mencapai tingkat spiritualitas yang tinggi itu gak mungkin. Itu dalam Islam. Bahkan ini dilakukan oleh tradisi agama yang lain ya. Tapi yang jelas tradisi Islam ada tradisi wirai dan zuhud. Itu kira-kira tuntunan yang pertama. Masuk tuntunan yang kedua, saya akan menjelaskan sumber dari Al-Quran. Apakah Al-Quran sendiri itu memberikan tuntunan secara langsung spesifik agar kita itu melakukan kesederhanaan? Jelas, banyak sekali ayat yang menyampaikan itu, mengajarkan itu. Misalkan surat Al-Isra ayat 26 sampai 27. Kemudian ayat Al-An'am 141. Kemudian Al-Baqarah ayat 188. Ali Imran. Misalkan saya sebut Al-Isra ayat 26 sampai 27. Wa ati dzal qurba haqqahu wal miskin wa ibnas sabil wa la tubadzir
tabdhira innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Ayat ini menegaskan larangan memubazirkan barang. Jadi kita entah makanan entah apapun ya sudah punya tetapi kita beli lagi nggak kepake. Ngambil makanan sudah cukup, ngambil lagi banyak akhirnya nggak kemakan. Nah itu mubazir namanya. Itu nggak boleh itu. Itu dilarang sekali. Wala tubadzir tabdzira. Ayatnya sangat sangat tegas ini, pakai lanahi. Jangan jangan memubazirkan. Karena pemubaziran itu aktivitasnya setan, kesukaannya setan gitu. Itu yang pertama. Ada surat Al-Baqarah. Misalnya lagi ada Al-An'am ayat 41. Wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Ini sering kita dengar ya. Ini ayat melarang kita untuk israf atau berhambur-hamburan, Nah, itu nggak boleh. Berlebih-lebihan. Ada lagi larangan suap menyuap. Nah, ini Al-Baqarah ayat 188. Ini jelas sekali ya. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukam al-ayat. Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil. Dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim. Dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa. Padahal kamu mengetahui. Ini larangan dari Al-Quran suap menyuap. Ya. Karena apa? Karena kita itu haus akan kekayaan gitu kan. Haus akan harta benda akhirnya dengan cara apapun dilakukan. Betul. Kalau orang sederhana nggak mungkin dia mau melakukan ini. Kemudian larangan korupsi. Ali Imran ya ayat 161. Ayatnya gimana? Wa maka nalinabiyyin ayyahul wa may yaghlul ya'ti bima ghallu yaumal qiyamah. Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Dan tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa berkhianat, misalnya pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatkan. Kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya dan mereka akan dizalimi. Dan mereka tidak dizalimi. Ini ayat menjelaskan kalau Nabi itu memiliki sikap kesederhanaan dan tidak serakah. Ketika ada rampasan perang itu Nabi tidak mau semena-mena langsung mengambil, ya, tidak adil gitu kan, tidak memperhatikan yang lain itu enggak. Jadi Nabi itu tidak serakah kira-kira seperti itu. Dia tidak mau mengkhianati para sahabat kira-kira. Ada lagi Al-Furqan ayat 67. Ini ayat agar kita itu meninfakkan harta secara proporsional. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang apabila menginfakkan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Jadi kita diminta dalam memiliki harta benda itu tengah-tengah, sederhana. Enggak pelit, enggak pikir, dan enggak terlalu berhambur-hamburan. Saatnya sedekah, kira-kira mampunya 10.000 ya 10.000, mampunya 5.000, 5.000. Jangan sampai berlebihan ya, sampai kita enggak kuat beli bakso buat buka puasa, beli makan buat beli sahur dan seterusnya, itu juga enggak boleh. Jadi yang tengah-tengah ini ajaran kesederhanaan di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran juga menaruh perhatian penting dalam tema kesederhanaan ini. Nah, bagaimana kalau dalam pandangan hadis Nabi? Ini saya coba telusuri dari berbagai kitab hadis ya, terutama kutubus sitah ya, kitab hadis yang ke-6 itu banyak sekali. Dan Nabi Muhammad itu mengajarkan kesederhanaan tidak hanya berkaitan dengan makan, minum, harta benda, tapi berkaitan dengan ibadah, berkaitan dengan tausiah, memberikan ceramah, memberikan khutbah, cara berpakaian dan seterusnya. Itu ternyata saya temukan banyak sekali itu. Ya, misalkan nih perintah ya kita sederhana dalam berbicara. Iya. Kita dalam berbicara itu jangan
terlalu berlebihan, lebay dan tidak sampai tidak berbicara. Misalkan ini hadis saya temukan dari Sunan Abu Daud ya, bab atau Kitabul Adab nomor 4355. Hadisnya panjang ini ya. Saya bacakan yang intinya saja. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul laqad ra'aitu au umirtu an atajawwaza fil qawli fa inal jawaza huwa khair. Nah, sekiranya ia biasa saja dalam berbicara, tentu itu lebih baik baginya. Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, kata Rasul, aku berpandangan, atau beliau mengatakan, aku diperintahkan untuk sederhana dalam berbicara, sebab sederhana dalam berbicara adalah suatu kebaikan. Nah, ini riwayat dari Amr bin As. Jadi dia mendapatkan sabda dari Rasul itu begitu. Dia Amr bin As diperintahkan agar sederhana dalam berbicara dan berbicara yang sederhana itu adalah suatu kebaikan. Berikutnya ada kesederhanaan dalam beribadah. Nah, ini kadang kita temui ya, terlalu berlebihan ya dalam beribadah ya. Misalkan sholat raweh baca suratnya panjang. sampai viral video ya, imamnya mau dipukul pakai sandal itu ya, viral video itu, imamnya baca ayat panjang gitu kan, makmumnya sebelah gitu kira-kira. Ternyata ada sanadnya juga, ada hadisnya ya. Ketika kita beribadah itu yang sederhana saja, jangan lebay gitu. Ini hadisnya ya, saya terjemahkan saja. Setelah ini Nabi SAW ya, ini kata sahabat Abul Ahwas ya, dari Simak bin Harb ya, dia melihat Nabi SAW, dia mengatakan ternyata sholatnya Nabi itu sederhana dan khutbahnya juga sederhana, tidak panjang. Khutbahnya itu tidak panjang. Ini juga kita temui ya, kalau khutbah Jumat sampai ngantuk itu ya, itu kepanjangan, terlalu semangat atau gimana, atau karena amplopnya tebal ya. Nah, jadi kalau kita mau mencontoh Nabi itu seperti ini, sholatnya sederhana, khutbahnya juga sederhana. Nah, ini hadis dari satu temukan dari Jami' At-Tirmidzi, kitab dari Jami' At-Tirmidzi nomor 465 bab sholat Jumat. Ada lagi ini, masih ada waktu Mas ya? Saya sampaikan. Ada hadis yang saya temukan dari At-Tirmidzi juga, Jami' At-Tirmidzi ya, nomor 1920. Nah, ini bab atau kitab berbakti dan bersilaturahmi. Nah, kira-kira hadis ini mengajarkan kesederhanaan dalam hal urusan cinta dan membenci. Itu juga ada sanadnya, ada penjelasan dari Nabi. Kalau kita membenci jangan berlebihan gitu kan. Iya. Kalau kita lagi cinta juga begitu, jangan terlalu gitu kan. Iya. Nah, ini matan hadisnya ya. Mana ini matan hadisnya yang paling intinya? Ini berkata Abu Isa, hadis ini diriwayatkan dari Ayub. Intinya begini, cintailah orang yang engkau cintai seperlunya, karena bisa saja satu hari dia akan menjadi musuhmu, dan bencilah seperlunya, karena yang kamu benci itu bisa menjadi yang kamu cintai. Nah, jadi habibaka haunan ma'asa ayyakuna baghidoka yauman ma wa abghid baghidoka haunan ila akhirih. Ini kesederhanaan dalam urusan cinta dan urusan benci membenci, termasuk kalau kita nanti menghadapi tahun politik ya. Politik. Kalau ini kalau sedang mendukung si A si B calon-calon ya jangan berlebihan lah ya. Jangan sampai membutakan hati kita ya. Kalau sudah mendukung A, yang B itu dianggap salah semua. Yang A yang didukung itu benar semua. Itu nggak bagus, itu nggak sesuai dengan ajaran Rasulullah. Kita perlu sederhana dalam hal berpolitik juga, kira-kira begitu.
Betul. Adalah Sunan Abu Dawud ini hadisnya. Saya temukan di bab atau kitab tentang merapikan rambut. Nah, kira-kira inti dari hadis ini saya pahami kesederhanaan dalam berpakaian. Ya, kesederhanaan dalam berpakaian. Nah, kira-kira kata Rasulullah ini, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alla tasma'un innal badadzata minal iman, innal badadzata minal iman, sampai berkali-kali ila akhirih ya. Tidakkah kalian mendengar sesungguhnya sederhana dalam berpakaian adalah bagian dari iman. Sesungguhnya sederhana dalam berpakaian adalah bagian dari iman. Maksudnya adalah berpakaian apa adanya dan yang pantas. Nah, jadi ini hadis-hadis Nabi itu sudah mewakili kehidupan kita agar kita itu melakukan atau hidup dengan sederhana dari semua aspek ya. Makanan, minuman, berpakaian, memiliki harta benda. Sederhana ini bukan berarti kita itu harus miskin. Bukan berarti kita itu harus berkekurangan. Nggak boleh itu, malah kita harus menjadi orang yang kaya, yang berkecukupan, dan seterusnya. Hanya saja dalam kehidupan itu kita bisa mengelola harta benda ini. Ya. Mengelola jiwa kita supaya kita nggak berlebihan. Kita mampu berada di tengah, nggak kekurangan dan nggak berlebihan. Dan kalau kita mau sederhana, kita kalau misalkan orang kaya raya itu nggak sampai mengurangi citra kita. Kita malah makin bersahaja, makin berwibawa. Kira-kira begitu. Apalagi kalau kita berkekurangan, kalau kita berkekurangan secara ekonomi atau apapun ya, kita nggak sederhana ya. Mengutamakan gaya ya, kita nggak akan keluar dari kekurangan itu ya. Gayanya dulu diutamakan ya. Nah, orang miskin, orang berkekurangan ya kita harus sederhana. Orang kaya begitu juga, kita harus sederhana. Pokoknya berada di tengah, kira-kira begitu. Masih ada lagi hadis Sahih Muslim ini ya. Saya temukan di bab tentang hari kiamat. Sederhana dalam berceramah. Kira-kira begitu. Oke. Nah, intinya begini, tidak ada yang menghalangiku untuk bercerita kepada kalian selain karena aku tidak ingin membuat kalian jemu. Rasulullah SAW mengatur penyampaian atau mengatur tausiah nasihatnya pada kami dalam beberapa hari ini karena tidak mau membuat kami jemu. Jadi ini cerita sahabat, ya cerita sahabat. Ketika dia dikasih nasihat oleh Rasulullah, dia menggambarkan Rasulullah itu nggak setiap saat memberikan nasihat. Jadi hanya pada waktu-waktu tertentu supaya para sahabat itu nggak jenuh, nggak bosan, nggak jemu gitu ya. Nah kira-kira begitu. Kita juga demikian kalau mau memberikan nasihat ya, karena terlanjur semangat gitu ya. Padahal nggak diminta, semua orang kita nasihati. Ya. Kita lagi belajar hadis, belajar fikih, belajar tafsir, kita ngerti, langsung semua orang kita ceramahi. Ya, ini kurang adab sebenarnya ya, kurang ya, kita menunjukkan malah nggak berilmu, kurang berilmu. Kalau orang itu penuh ya, tinggi keilmuannya, malah dia itu nggak suka, nggak banyak ya menasihati orang. Kalau diminta saja seperlunya, berbicara secukupnya. Nah, ini sederhana, kira-kira seperti itu. Itu tuntunan-tuntunan penting yang bisa kita dapatkan ya dari Al-Quran, dari hadis, dan dari tradisi tasawuf. Gitu. Nah, saya ingin melanjutkan pembahasan berikutnya. Mengapa sih ini yang sudah saya sampaikan di awal? Mengapa perlu kesederhanaan? Sederhana itu perlu, itu kenapa? Apakah kalau kita sudah kaya itu nggak penting lagi sederhana karena sudah cukup gitu. Nah ini saya semalam sempat menelaah kitab Tahdhibul Akhlaq ya, karya Ibnu Miskaweh. Jadi Ibnu Miskaweh itu mencoba menguraikan filsafat manusia, hakikat manusia. Jadi kata Ibnu Miskaweh, di dalam diri manusia itu ada dua unsur. Unsur fisik dan non fisik. Unsur fisik ya badan kita ini ada organ mata, organ hidung,
organ hati, jantung, dan seterusnya. Masing-masing memiliki kebutuhan, masing-masing memiliki peran. Itu fisik. Ada organ non-fisik, itu yang disebut dengan jiwa, an-nafas, kata Ibnu Miskaweh. Jadi organ non-fisik ini, atau yang disebut jiwa ini, itu sangat luas sekali. Tidak hanya satu aspek saja. Nah, Ibnu Miskaweh itu memetakan organ non-fisik ini, atau jiwa ya, kita katakan jiwa. Ada 3 menurut Ibnu Miskaweh. Itu yang disebut dengan jiwa atau kuwatun natikoh yang pertama, atau jiwa atau daya, atau kita katakan kesadaran lah ya, kesadaran berpikir, kesadaran bernaluri, memahami sesuatu, itu anak. Nah, kesadaran ini yang membuat orang itu mampu membedakan sesuatu, ini yang halal, ini yang haram, ini yang baik, ini yang tidak baik, ini yang etis, ini yang tidak etis. Nah, orang yang bisa seperti ini akan menjadi manusia yang baik, yang sempurna. Kemanusiaannya akan terjaga. Itu kata Ibnu Miskaweh. Dan tingkatan ini adalah tingkatan yang tertinggi. Tingkatan yang tertinggi. Ada 4 ya. Ada 4 di dalam daya atau kesadaran natikoh ini. Yaitu yang pertama hikmah. Yang kedua al-ifah. Yang ketiga asyaja'ah. Dan yang keempat saya lupa. Nah, yang al-adalah. Ya, al-adalah. Nah, al-adalah itu adil. Nah, terkait dengan kesederhanaan ini adalah tingkatan yang kedua setelah hikmah. Hikmah itu kebijaksanaan yang membuat orang itu mampu memilih dan memilah baik dan benar, memilah etis dan tidak etis, gitu kira-kira. Dan di bawah hikmah itu ada al-ifah, kesederhanaan. Nah, jadi ifah ini adalah kesadaran manusia tingkat tinggi, tingkat natikoh, kata Ibnu Miskaweh. Jadi kita kalau menjadi orang yang memiliki kesadaran tingkat tinggi, spiritualitas tingkat tinggi, itu salah satu karakter indikatornya adalah memiliki kesederhanaan. Nah, kira-kira itu. Nah, saya lanjutkan ke kesadaran yang kedua, atau daya atau potensi atau jiwa yang kedua, yaitu kuwatul ghadabiyah, yaitu kesadaran marah atau daya yang membuat kita marah. Kalau kita disalahi orang pasti marah gitu kan. Nah, kalau ini berlebihan kita akan menjadi buas, seperti hewan buas itu, ngeri ya, angkara murka bahkan nantinya. Itu kira-kira ya. Yang ketiga adalah daya syahwatiyah, atau kesadaran untuk memiliki, berkeinginan, atau syahwatiyah. Ini sering disebut kesadaran hewani. Kalau lapar, pengennya makan. Kalau haus, pengennya minum. Nah, kesadaran ini kalau tidak dikontrol, itu akan menjadi rakus, menjadi berlebihan, menjadi sombong, ya, tidak memperhatikan, tidak peduli dengan yang lain, ya, kesadaran hewani lah, gitu, menjadi hewan yang sebenarnya. Nah, kata Ibnu Miskaweh, orang yang sempurna kemanusiaannya itu ketika yang menjadi pemimpin, yang dominan di dalam dirinya adalah kesadaran natikohnya. Kesadaran syahwatiyah nggak bisa ditinggalkan, karena itu kebutuhan, termasuk ada hubungannya kebutuhan fisik. Tetapi kalau seandainya kesadaran syahwatiyah ini, hewani ini, tidak terkontrol oleh kesadaran natikoh, kesadaran akliyah, itu menjadi rakus, menjadi bahaya. Nah, ini akan baik kalau dikontrol dengan kesadaran yang pertama tadi, termasuk kesadaran ghadabiyah. Itu kira-kira menurut Ibnu Miskaweh. Jadi orang yang sederhana itu yang
sebenarnya ya nilai atau derajat spiritualitasnya, derajat kejiwaannya, kesadaran diri manusianya itu tinggi sekali. Jadi ini sangat apa namanya ya, sangat manusiawi ya. Jadi kalau manusia itu ya kesadaran natikohnya, kesederhanaannya tidak dominan atau off, mati, berarti yang dominan akan kesadaran syahwat, kesadaran syahwatiyah. Atau kesadaran yang dominannya adalah ghadabiyah, marah, angkara murka dan seterusnya, buas. Nah, kita akan memiliki derajat manusia yang rendah. Itu di sisi Allah. Kira-kira Ibnu Miskawi. Saya juga mencoba membandingkan ya. Tidak, ini kalau tradisi filsafat Islam, saya coba membandingkan dalam psikologi modern. Ternyata psikologi modern juga demikian. Nah, saya mengkaji psikologi integral, teorinya Ken Wilber. Dia membagi kesadaran manusia dari paling bawah sampai paling tinggi. Kira-kira ada 9 kesadaran. Ya. Kesadaran paling bawah itu dia istilahkan arkais instinktual. Ya, jadi ya, kalau kita hubungkan kayak dengan teorinya Ibnu Miskawi, kesadaran hewani ya. Insting. Jadi kalau kayak hewan persis lah, kalau dia lapar pengennya makan, kalau panas pengennya ngadem. Kalau kedinginan ya pengen hangat, butuh seksualitas juga dan seterusnya. Jadi ada corak manusia yang hanya seperti ini kesadarannya. Iya. Ada juga yang dia itu menggantungkan dirinya dengan kekuatan-kekuatan gaib. Ini yang disebut dengan tingkat kesadaran magis, animistis. Ada juga tingkat kesadaran seperti dewa-dewa, kekuatan dewa-dewa. Ada kesadaran ordomitologi. Nah, ada kesadaran pengetahuan. Nah, ordomitologi itu kesadaran orang yang sangat fundamental, dia mengikuti aturan dan norma-norma yang ada. Dia nggak mau keluar dari norma itu. Kalau keluar, dia takut akan masuk, akan disalahkan dan seterusnya. Jadi ada kesadaran yang sangat fundamental dan ini yang menyebabkan menjadi radikal, menjadi keras, tidak memiliki pemahaman yang lain. Nah, kalau radikalisme agama itu kira-kira kesadaran tingkat keempat ini, ordomitologi. Ada kesadaran ilmiah, pengetahuan ilmiah. Ya, ini yang rasional dan seterusnya. Nah, ya, yang keenam ada kesadaran pekadiri. Nah, ini yang saya katakan tingkat kesadaran yang mulai integratif, mulai tinggi menurut Bible itu kesadaran yang keenam, yaitu kesadaran pekadiri. Kesadaran pekadiri ini adalah membuat orang memperhatikan lingkungannya, tidak selfish atau membanggakan diri, tidak flexing gitu ya. Dia peduli dengan perbedaan, nggak peduli dengan dia pokoknya memperhatikan keragaman gitu kan, tidak hanya yang sealirannya saja gitu kira-kira. Jadi kesederhanaan itu masuk pada tingkat kesadaran yang keenam ini. Ketika orang sudah sampai kesadaran ini, itu dia akan mampu mengendalikan ya kesadaran hewaninya, kesadaran yang sombong, yang konga dan seterusnya kira-kira. Nah, itu arti penting ya tentang kesederhanaan. Jadi saya katakan sekali lagi, kesederhanaan itu merupakan kesadaran manusia tingkat tinggi. Artinya orang yang berperilaku sederhana memiliki jiwa yang baik. Oleh karena itu, kita kembali lagi dari tradisi Islam tadi ya, mulai dari tradisi tasawuf, Al-Quran secara jelas menegaskan itu, hadis Nabi juga itu sangat jelas bahwasanya kesederhanaan yang diperintahkan ini untuk meningkatkan derajat manusia yang lebih tinggi. Saya kira itu, Mas Rozi, kita lanjutkan diskusi saja. Baik, terima kasih Ustaz Irham. Ini penjelasan yang sangat komprehensif tadi.
disampaikan oleh Ustadz Irham dari mulai tadi tradisi tasawuf, kemudian masuk kepada tradisi filsafat Islam dan pada psikologi integral. Jadi saya kira ini cukup banyak penjelasannya dan cukup holistik saya kira, dan seluruhnya menegaskan pada satu prinsip bahwa kesederhanaan itu tidak akan berdampak pada kejatuhan seseorang, tapi dia malah meningkatkan. Kalau dalam Islam itu derajat spiritualitasnya menjadi lebih tinggi. Kalau dalam konteks sosial ya derajat sosialnya menjadi lebih tinggi. Jadi tidak memiskinkan, katakan gitu. Tidak membuat orang tuh justru berada di bawah. Nah, teman-teman sekalian, ada banyak sekali tadi penjelasan mulai dari Al-Qur'an, argumen teologis, kemudian juga dibahas juga punya sandaran pada hadis Nabi, jadi perilaku Nabi yang jadi kesederhanaan itu bukan hanya pada soal konteksnya material ya, Ustadz Irham. Jadi pada soal sosial, pergaulan sosial, pada soal ibadah termasuk juga yang konteksnya adalah semuanya berada di tengah-tengah. Jadi tawazun moderat saja. Jadi tidak terlalu berlebihan, tidak terlalu ke bawah, jadi berada di tengah-tengah. Nah, teman-teman sekalian, saya mau masuk pada pertanyaan ini. Ini ada pertanyaan dari Muhammad Sakib. Ustadz Irham, kesederhanaan berlaku hanya untuk orang yang menengah ke bawah, tetapi untuk kalangan elit pejabat tidak. Mereka tidak mengenal kesederhanaan, bahkan sifatnya hedonistik, tidak dipertontonkan. Bagaimana Ustadz menyikapi ini? Wah, ini seru sekali ini pertanyaannya, menggelitik ya. Jadi benar kata Mas Roji di awal tadi ya, kelihatannya kata sederhana ini mudah ya dikatakan, tapi ternyata sulit juga ya. Bahkan kita ya di kalangan para pejabat, orang-orang kaya gitu kan, bahkan terdidik gitu kan, itu ternyata sulit ya. Tapi kita nggak boleh menafikan ada yang sederhana juga kan. Iya, betul, Tapi betul. mungkin ya, secara umum dapat kita pahami mereka hedon. Lawan kata sederhanaan kan glamor, hedon gitu kan. Iya, jadi sebenarnya nggak lawan kata ya. Kesederhanaan itu berada di tengah-tengah. Kalau lebih ke kanan mungkin ya itu menjadi hedonis atau glamor atau berlebih-lebihan. Kalau terlalu ke bawah atau ke kiri itu kekurangan. Nah, kira-kira sederhanaan itu berada di tengah-tengah. Nah, kalau orang yang berada di bawah kekurangan itu bisa melakukan kesederhanaan karena memang kondisi ya menuntut seperti itu. Tetapi kalau orang yang sudah berada di atas atau secara status ekonomi, status sosialnya tinggi, itu memang agak berat ya, menarik ke tengah supaya kita itu tidak berlebihan. Itu memang harus ada upaya, Nah, ini memang harus pelatihan ya, perlu pelatihan, upaya kesadaran kita agar kita itu tidak berlebihan. Karena kalau kita masih terjebak pada glamoritas, ya, sombong, berlebihan, flexing, pamer, ya, membanggakan, iftihor, gitu kan, itu kita akan memiliki derajat yang biasa saja, rendah, tidak meningkat derajat spiritualitas kita sebagai manusia, kira-kira. Nah, orang yang beragama mestinya dia memiliki kesadaran ini. Karena apa? Karena sudah ada ayat, petunjuk, ya, tradisi yang mengajarkan itu. Misalkan tadi sudah saya bahas tentang Al-Quran, hadis, tradisi tasawuf, dan seterusnya. Dan memang ini ya kalau perlu ada upaya sistematis ya, perlu dilakukan di tingkat lembaga pendidikan. Di lembaga pendidikan perlu ada pelajaran atau pelatihan sederhana. Nah, saya kira kalau di pesantren itu nggak perlu dilatih, tapi secara otomatis karena memang dia terbiasa dengan sederhana gitu ya, kehidupan sederhana. Jadi memang ini meskipun dia pejabat tinggi, ya kan, pendidikannya tinggi, kalau dia masih glamor, masih hedonis, flexing, membanggakan diri, selfish gitu ya. Itu kalau kita identifikasi menggunakan teori yang tadi, itu kesadaran manusianya masih rendah.
tingkat rendah gitu ya, tingkat rendah. Bisa saja kalau menggunakan kategorinya Ibnu Miskawah itu masih kesadaran kita dikuasai bahimiyah kita. Iya. Ya, kesadaran hewani kita. Jadi kesadaran manusia kita itu nggak ada, nggak kalah gitu loh. Sebenarnya kita punya itu yang disebut dengan daya atau potensi kan, kuwatun natiqah. Itu kita punya kesadaran untuk sederhana itu punya, tetapi karena kalah dengan bahimiyah kita, akhirnya tenggelam itu. Akhirnya kita pamer seperti itu, ya, sombong gitu kan. Bahkan yang apa namanya parah lagi, kita korupsi gitu ya, naudzubillah min dzalik gitu ya. Karena pengen berlebih-lebihan hartanya, korupsi dan seterusnya. Kira-kira itu yang bisa saya tambahkan. Oke. Iya, siap. Terima kasih Ustaz Irham jawabannya. Semoga tadi bisa menjawab ya siapa tadi yang bertanya itu. Sakib, Muhammad Sakib. Nah, berikutnya ini ada problem juga. Jadi bagaimana pandangan Ustadz Irham itu terkait dengan fenomena masyarakat yang suka memamerkan harta di media sosial atau flexing? Karena bahkan puasa pun tidak berhenti melakukan itu. Ini bagaimana yang dipertontonkan oleh para public figure dan segala macam? Ya, fenomena ini sungguh memprihatinkan menurut saya. Jadi ini menunjukkan akhlak atau kesadaran kita masih rendah, ya, kesadaran masyarakat kita masih rendah, masih suka pamer, ya. Kalau Ibnu Miskawah itu begini, boleh kita pamer, boleh kita membanggakan diri. Itu hanya ada 4 hal yang boleh kita banggakan. Nah, yang pertama terkait dengan hikmah, kebijaksanaan kita, keilmuan kita, keadilan kita. Itu boleh kita pamerkan. Yang kedua, kesederhanaan kita itu kita tunjukkan. Kata Ibnu Miskawah itu ya, kesederhanaan kita, al-ifah. Dan yang ketiga itu keberanian, asyajah. Keberanian itu bukan berarti berani tanpa dasar ya, tapi berani karena untuk kebenaran. Karena benar ya. Karena benar ya. Itu kira-kira ada batasannya kebenaran dan etika-etika. Jadi ini perlu kita tunjukkan, kita tonjolkan. Dan yang keempat itu al-adalah, adil, ya, seimbang, lurus, dan ya pokoknya adil lah. Itu 4 hal yang boleh kita flexingkan, kira-kira begitu. Kita tonjolkan dalam diri kita, bukan harta benda kita. Karena kalau kita menonjolkan ini, ya kita secara otomatis menonjolkan derajat bahimiyah kita, kesadaran kehewanan kita masih mendominasi kita gitu kan. Padahal kalau demikian, dampaknya apa? Dampaknya bisa menyakiti hati orang lain gitu kan, nggak peduli dengan orang lain, bahkan nanti demi untuk mencapai itu bisa melanggar norma dan aturan, korupsi, mencuri dan lain-lain, bahkan barang subhat kira-kira diambil. Betul. Nah, itu kira-kira fenomena yang menurut saya memprihatinkan dan perlu kita edukasi kira-kira. Betul. Jadi sebetulnya kembali lagi kepada tadi ya, peringatan-peringatan atau setidaknya ajaran-ajaran, saya kira ajaran agama dimanapun tidak membolehkan umatnya itu untuk hidup bermegah-megahan gitu, bermewah-mewahan, memamerkan, flexing. Kalau istilah sekarang tuh di mana-mana orang flexing gitu. Nah, jadi kira-kira agama tidak membolehkan itu, karena secara sosial juga itu tidak tepat gitu ya, karena memancing orang untuk untuk hidup tidak sesuai dengan ininya, dengan fitrahnya, dengan kadarnya dia, dengan kadar yang dia punya. Orang menuntut untuk sesuatu yang lebih padahal tidak mampu gitu. Kadang-kadang suka berdampak pada itu. Nah, atau juga tidak bisa mengasah kepekaan diri, karena kalau orang seperti tadi begitu, itu kan seolah-olah nih situasi kita lagi timpang, tapi kok ada orang yang kaya banget gitu, ada orang yang miskin banget. Nah, itu juga jadi problem sosial berikutnya.
Berikutnya ini ada pertanyaan dari Syarifah. Ustadz Ilham, izin bertanya. Kita kadang kalau lagi bukber, buka puasa, suka nggak tahan untuk bikin IG story atau dapat hampers dari teman-teman, nggak tahan untuk dipamerkan. Ini gimana, Ustadz? Iya ini. Ini juga fenomena sekarang ya. Nah, jadi ini menurut saya perlu kita mengelola hati dan pikiran, ya. Perlu mengelola hati pikiran. Ada tradisi tuker hampers, ya. Ini kalau tradisi di kampung saya itu ater-ater namanya ya, ater-ater gitu. kue apem ya kan. Tapi kalau model sekarang itu ya dikirim lewat Gojek, lewat apa ya, hampers namanya. Itu bagus juga saya kira itu tradisi bagus itu kan. Nah, persoalannya ketika itu diupload, alhamdulillah saya dapat kiriman dari ini. Gimana kira-kira seperti itu? Nah, kita niatkan, boleh saja nggak masalah. Kita niatkan bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada yang memberi. Karena itu bagian menyenangkan hati. Ini urusan manusia gitu kan, urusan manusia. Kalau misalkan dikasih orang lagi, ya nggak apa-apa menunjukkan rasa syukur. Tapi kalau niatnya pamer dan sombong terus menyakiti pihak lain, nah itu yang nggak bagus, yang bikin nanti menghapus amal baik kita gitu kan. Itu perlu, kita harus hati-hati ya. Yang penting ini mengelola niat, mengelola kesadaran kita. Saya nggak apa-apa misalkan buka bersama, di foto bareng-bareng, menunjukkan kebersamaan, silaturahmi gitu kan. Jadi yang ditonjolkan bukan makan-makannya, tetapi manfaat silaturahminya. Membawa kebahagiaan tersendiri. Kalau bahagia itu kan kita senang ya, yang punya pikiran mumet jadi hilang, ya kan? Yang sakit jadi hilang, gitu kan. Bahkan banyak hadis Nabi yang mengatakan silaturahmi memperpanjang rezeki, ya, memperluas rezeki, memperpanjang usia, kira-kira begitu. Tidak masalah itu tinggal mengelola niat kita. Tapi kalau kalau yang diniatkan pamer bentuknya kekayaannya, nah itu yang saya kira perlu ditahan, perlu ditahan. Jadi kembali ke niat. Jadi kalau niatnya itu datang atau memamerkan di IG story, atau itu bagian dari ingin nunjukin dia lebih dari yang lain, itu mungkin salah niatnya. Jadi tapi kalau konteksnya ini adalah silaturahmi, ini bagian dari sharing lain sebagainya, mungkin itu beda ininya ya. Tapi kan kelihatan yang berlebihan dengan tidak berlebihan itu juga kelihatan di dalam cara kita mengupload sesuatu. Nah, berikutnya ini ada pertanyaan dari tadi saya lihat ada dari Ayat Bahrul namanya. Bagaimana implementasi zuhud pada saat ini, Ustaz? Nah, oke, bagus. Ini pertanyaan menarik ini, kontekstualisasi ya terkait dengan zuhud. Kalau kita salah paham ya tentang zuhud, jadi kita itu nggak boleh punya harta benda ya, kita pakaian nggak boleh bagus ya, nggak boleh keren, nggak boleh pantas lah, pokoknya yang lusuh ya, menunjukkan itu salah paham itu kira-kira. Betul. Nah, pemahaman yang bisa kita gunakan dalam konteks ini ya, dalam konteks ini sekarang, zuhud itu tidak menggantungkan diri kita. Jadi kita punya mobil nih, misalkan mobil Fortuner gitu kan, kita nggak terlalu nggak bangga, tapi kita bersyukur pada Allah, ini mobil untuk kegiatan positif, untuk wasilah, untuk sarana kebaikan ya, misalkan bekerja ke kantor, berdakwah, atau untuk bekerja apapun lah ya, untuk menawarkan barang dan lain-lain gitu. Itu pahala, nggak masalah gitu. Jadi bukan berarti orang zuhud itu nggak boleh punya mobil, nggak boleh punya rumah, nggak boleh punya bagus yang pantas dan ya layak digunakan untuk acara-acara yang pas lah ya. Nah, bukan begitu. Jadi boleh kita punya mobil, punya rumah mewah, tetapi hati kita itu tidak
bergantung, sehingga itu yang membuat kita akhirnya gila, gitu, gila harta. Ya, betul. Nah, akhirnya kikir, pelit, nggak khawatir hartanya berkurang, pelit, nggak mau ngasih orang, ya kan? Atau kepingin masih kurang ya, akhirnya korupsi. Ya, ini yang sering terjadi oleh para pejabat. Kalau semua pejabat itu zuhud, wirai, atau bahasa yang paling ringkas yang sudah kita gunakan adalah kesederhanaan, maka nggak mungkin ada korupsi. Ya. Pamer ya harta kan, punya mobil mewah pun nggak dipamerkan ya, karena ini kebutuhan untuk kerja ya digunakan sesuai manfaatnya gitu kira-kira, tidak dipamer-pamerkan. Nah itu orang yang zuhud itu seperti itu. Orang yang sederhana itu boleh punya harta, tetapi ya itu tadi tidak sampai menonjolkan, menunjukkan, memamerkan, flexing ya, membanggakan kehartaannya. Kalau membanggakan kesederhanaannya, itu malah bagus. Kira-kira begitu. Jadi orang kaya raya sederhana, orang miskin sederhana, itu memiliki tingkat spiritualitas yang tinggi menurut saya. Jadi lebih kepada soal bagaimana mengelola ya. Kalau zuhud itu bagaimana tadi kalau disampaikan Ustaz Irham itu, bagaimana mengelola, ada kemampuan mengelola sesuatu atau mengendalikan itu agar tidak berlebihan. Kira-kira ringkasnya seperti itu, Mas Bahrul. Terakhir ini, pertanyaan terakhir. Ini ada di dalam kolom chat saya. Dari Justin Erlangga. Izin bertanya Ustadz, bagaimana cara menembus lapisan golongan orang kaya seperti CEO perusahaan besar di luar negeri, di saat mereka hanya memandang yang setara dengan mereka? Padahal itu strategi kita untuk mengambil kekayaan dari mereka untuk dibagikan kepada yang lebih membutuhkan. Oke, itu nggak masalah kita mencapai atau mengusahakan yang kita inginkan ya, itu artinya wasilah ya. Jadi kita harus mencapai tujuan yang baik itu dengan cara seperti ini, harus memiliki mobil, misalkan BMW, pakaiannya, jasnya yang harga tinggi, mahal. Nah, karena kalau meeting, pertemuan dengan bos-bos besar misalkan, atau pejabat-pejabat internasional, kalau kita nggak memiliki secara kasat mata nggak menunjukkan kualitas kita itu akan dinilai rendah ya. Dan ada peribahasa di Jawa itu ada namanya saya lupa ya peribahasanya, pokoknya kehormatan orang itu tergantung pakaiannya, kira-kira begitu. Itu peribahasa yang menurut saya apa ya, kalau lupa istilahnya. Lupa saya. Biasanya ingat. Nah, jadi kita memiliki karena kebutuhan. Kita mengusahakan mobil mewah itu karena kebutuhan. Selagi kita mampu, nggak apa-apa, boleh. Yang bermasalah kan kalau kita nggak mampu, terus kita mencari cara yang non halal. Nah, itu yang bermasalah. Ya. Tapi selagi kita mampu dan kita butuh asas manfaat, itu nggak ada masalah. Yang terpenting tidak digunakan tadi gagah-gagahan, gaya-gayaan, benar sama tetangganya. Nah, itu yang nggak boleh. Jadi kita boleh punya jas yang harga mahal gitu kan, dipakai untuk pertemuan tertentu. Tapi kalau dipakai untuk buka bersama, ya sama tetangganya, pakai jas yang harga 10 juta misalkan, itu pamer namanya. Itu tidak cocok itu. Nah, itu pamer, pengen itu pamer dengan diskusian gitu. Itu nggak bagus. Tapi kalau ketemu sama kolega, ya, rekan bisnis gitu kan, itu sudah biasa dan memang tuntutan ya, itu nggak ada masalah gitu. Jadi penempatan aja ya, penempatan di mana itu bisa digunakan, bisa tidak, atau punya mobil yang bahkan mewah sekalipun kalau ditujukan untuk keperluan-keperluan yang sifatnya menopang kerja-kerja dia dalam mencari rezeki, saya kira juga tidak masalah. Jadi itu soal penempatan. Jadi yang sulit itu memang karena kan ini nggak, kesederhanaan ini kan sebetulnya, atau flexing itu kan nggak khas orang kaya sebetulnya. Orang miskin pun kadang-kadang suka. Maksudnya orang yang biasa-biasa aja tuh itu suka kegoda untuk flexing juga. Tidak punya, terbatas, tetapi memaksakan diri untuk
tampil ya gimana gitu ya. Ini kadang-kadang juga penyakit ya. Maksud saya itu memang problem juga yang itu memang tadi kalau kembali kepada penjelasan Ustadz Irham tadi, teman-teman sekalian, itu memang ada kemampuan untuk mengelola, mengendalikan diri untuk apa namanya, untuk pada tempatnya lah, kira-kira gitu. Nah, teman-teman sekalian, perbincangan sore ini sangat produktif saya kira, dan kita sudah sampai di ujung acara. Kita sudah jam 5 lewat. Dan saya kira ada banyak sekali yang bisa kita bawa pulang pada sore hari ini, termasuk bagaimana sebetulnya Ramadan ini konteksnya, puasa ini bisa melatih kita untuk menjadi orang yang lebih peka, untuk lebih untuk lebih bisa sederhana mengamalkan apa namanya tadi sifat-sifat kewaraian, kezuhudan, dan sampai kita di ujung nanti Ramadan besok, dan kemudian setelah Ramadan kita menunjukkan menjadi posisi manusia yang lebih baik dari sebelumnya. Terima kasih Ustadz Irham atas pencerahannya pada sore hari ini. Teman-teman juga sekalian, terima kasih sudah memberikan pengayaan pada diskusi kita pada sore hari ini. Kita besok kembali lagi. Masih ada satu lagi teman-teman tersisa. Jadi besok kita akan kembali lagi di jam yang sama. Besok kita akan bicara tentang makna hakiki Idul Fitri bersama Muhammad Wahyuni Nafis, Ketua Nur Khalis Majlis Society. Terima kasih teman-teman sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.